Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arina Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Hari ini saya akan membahas mengenai registrasi pangan olahan terintegrasi online single submission atau RSS Risk Based Approach atau RBA. Apa saja yang kita akan bahas hari ini? Yang pertama adalah tujuan dari sosialisasi. Yang kedua, dasar hukum registrasi pangan. Yang ketiga, registrasi pangan olahan terintegrasi OSS RBA. Yang keempat, alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan berbasis risiko. Yang kelima adalah penutup. Baik, kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Tujuannya yang pertama yaitu memahami registrasi pangan berbasis risiko. Selanjutnya mengetahui dasar hukum dari registrasi pangan olahan. Selanjutnya memahami alur proses dan tata cara registrasi pangan berbasis risiko. Nah, latar belakangnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Selanjutnya Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Implementasi registrasi pangan berbasis risiko yaitu irec@rba.pom.go.id. Di Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yaitu standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Selanjutnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Selanjutnya Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Yang terakhir yaitu Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Bagaimanakah tahapan implementasi registrasi pangan olahan berintegrasi OSS RBA? Itu yang pertama, tahap 1 adalah pembuatan cetak biru ya. Terus tahap kedua yaitu penyusunan peraturan registrasi pangan olahan. Tahap ketiga adalah penjajakan integrasi dengan OSS. Tahap kelima yaitu uji coba alur proses ya. Yang keempat tadi ya, yang keempat pengembangan aplikasi, yang kelima uji coba alur proses, yang keenam sosialisasi dan konflik. Nah, itu adalah implementasi, monitoring serta perbaikan aplikasi. Nah, ini penentuan tingkat resiko perizinan di registrasi pangan olahan. Jadi ada golongan A yaitu foodborne disease, itu golongan B non compliance, C misleading information. Jadi ada kategorinya ya, pertimbangannya adalah target konsumen ya. Yang kedua pencantuman klaim, yang ketiga proses produksi tertentu, yang keempat penggunaan bahan tambahan pangan, yang kelima penggunaan bahan baku tertentu dan resiko produk. Lanjut kategori risiko penilaian sebelum implementasi RBA. Jadi ada risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah dan risiko sangat rendah ya.
Jadi ini evaluasinya ya, nanti ada evaluasinya penilaian produk dan label ya. Notifikasinya adalah penilaian label tanpa hasil analisa. Nah, ini setelah adanya implementasi, adanya resiko tinggi, resiko tinggi notifikasi ya, resiko menengah tinggi atau MT ya, resiko menengah rendah atau MR. Ini perbedaan sebelum dan sesudah implementasi RBA. Jadi sebelum RBA dan sesudah RBA, ini tingkat resikonya berdasarkan tinggi dan sedang ya. Jadi alur prosesnya penilaian penuh, terus tingkat resikonya itu yang sebelum ya. Kalau sesudahnya itu tinggi tingkat resikonya. Nah, alur prosesnya penilaian komprehensif sama notifikasi pra verifikasi. Ini juga ya tingkat risiko rendah dan sangat rendah sebelum dan sesudah RBA. Ini perubahan PB UMKU pangan olahan BPOM. Jadi kode yaitu kategori pangan, yaitu provinsi atau negara ya, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik atau importir ya, tingkat risiko perizinan. Selanjutnya jenis kemasan ya, atau kaca atau keramik, plastik tunggal, kertas tunggal ya, komposit atau laminat, logam, jenis kemasan lainnya ganda. Itu adalah jenis kemasan. Selanjutnya perubahan penomoran registrasi, semula 12 digit menjadi 15 digit. Gunanya untuk apa? Untuk memfasilitasi penandaan tingkat resiko pada nomor registrasi yang telah diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan. Nah, bagaimanakah alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan berbasis RBA? Ini jadi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Ini ada aplikasi registrasi pangan olahan dan bahan tambahan pangan. Jadi kita login dulu. Ya, di sini OSS-nya, ini alur proses registrasinya ya. Jadi pastikan pemilik usaha telah memiliki hak akses ya. Kunjungi https oss.go.id. Jadi pilih masukkan username dan password ya. Nanti langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Masukkan username dan password beserta captcha-nya. Klik baru masuk. Klik menu PB UMKU dan pilih permohonan baru. Selanjutnya pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU. Selanjutnya klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Pilih perizinan berusaha UMKU. Lanjut, lengkapi formulir perizinan berusaha UMKU. Selanjutnya periksa daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha ya. Tunggu dan periksa perubahan status permohonan. Ini ya tabelnya. Ini tampilan depannya ya, permohonan PB UMKU registrasi pangan olahan. Ini proses permohonan dan output PB UMKU. Nah, ini untuk cara memperoleh PB UMKU di BPOM. Jadi nanti registrasi akun dulu. Jadi input data dan upload dokumen terkait ya perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan user ID dan password. Nanti ada registrasi produk pangan olahan ya. Jadi input data dan upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan PB UMKU pangan olahan. Di sini alurnya ya Bapak Ibu, alur registrasi akun perusahaan. Jadi nanti ini untuk integrasi OSS, jadi buka webnya aplikasi rba.pom.go.id. Selanjutnya input data perusahaan dan pabrik ya, upload dokumen pendukung, tunggu evaluasi oleh petugas. Nah, nanti akan dapat user ID dan password ya. Ini persyaratan pendaftaran ya, kalau untuk produk dalam negeri atau MD.
Satu NPWP, yang kedua harus ada NIB versi RBA ya, yang terbaru. Selanjutnya ada izin penerapan CPP OB. Nah, kalau ini untuk produk impor atau ML harus ada NPWP ya. Selanjutnya dokumen nomor induk berusaha atau NIB versi RBA. Nah, ada juga ini tambahan sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan ya. Selanjutnya surat penunjukan disahkan oleh notaris setempat ya, sama sertifikat GMP atau HACCP atau sertifikat serupa dengan sertifikat GMP atau HACCP. Lanjut ke alur registrasi produk. Jadi Bapak Ibu buka web aplikasi EREK rba.pom.go.id. Jadi nanti langkahnya registrasi pangan olahan risiko menengah rendah atau MR ya. Selanjutnya nanti penerbitan SPB atau surat perintah bayar, nanti divalidasi kurang lebih 1 hari kerja. Nah, ini atau registrasi pangan olahan risiko menengah tinggi atau MT ya. Nanti ke pra verifikasi, nanti dapat verifikasi. Selanjutnya validasi persetujuan, ini waktunya sekitar 5 hari kerja. Selanjutnya registrasi pangan olahan risiko tinggi, yaitu penerbitan SPB atau surat perintah bayar, nanti dievaluasi ya. Dievaluasi, verifikasi, validasi ya. Kurang lebih 30 atau 15 hari kerja. Nah, apa saja sih dokumen persyaratan registrasi produk pangan olahan? Itu adalah kemasan, mutu gizi, label, ketelusuran ya, harus ada. Itu adalah termasuk di komposisi, proses produksi ya, penjelasan kode produksi, penjelasan kadaluarsa, spesifikasi bahan, rancangan label, hasil analisa. Selanjutnya untuk produk impor ditambahkan dengan health safe care, surat penunjukan atau LOA, foto produk dan label terjemahan. Selanjutnya registrasi izin edar Badan POM, MD atau ML itu diajukan oleh setiap pangan olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam jenis pangan ya, komposisi, desain label ya, jenis kemasan, nama atau alamat ya, nama atau alamat importer atau distributor ya, nama atau alamat produsen asal luar negeri. Ini adalah 11 PB UMKU registrasi pangan olahan. Ada yang baru, ini ada izin edar pangan olahan, ada izin edar pangan olahan dengan notifikasi ya, sertifikasi persetujuan pangan olahan wajib SNI itu ada yang baru, terus sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI. Selanjutnya sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan. Nah, ini untuk variasinya, sertifikat pemenuhan komitmen ya, variasi minor pangan olahan. Selanjutnya sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan, sertifikat persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI, izin variasi nama produsen pangan olahan, izin variasi nama dan atau alamat kantor importir pangan olahan, izin variasi mayor pangan olahan. Selanjutnya untuk yang diulang itu sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan olahan. Itu yang harus disiapkan ya. Tarif PNPB registrasi pangan olahan. Ini berapa sih tarifnya? Jadi ini ada diskon ya untuk UMKM. UMK itu 50%. Jadi dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP nomor 32 tahun 2017 sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2018. Ini biayanya ada diskon 50% untuk UMK. Ini ya, kita lihat aja daftarnya. Selanjutnya cara pembayaran PNBP registrasi pangan olahan. Nah, bagaimana caranya? Ini alurnya ada ya. Jadi pendaftar
ke aplikasi ya, petugas verifikasi jenis pangan nanti validasinya mendapatkan surat perintah bayar. Nah, pembayaran dapat dilakukan melalui Pos Indonesia dan 78 bank yang terkoneksi dengan Simpon ya. Ini alur proses pembayaran PNBP risiko menengah rendah dan tinggi. Jadi pendaftar di aplikasi nanti mendapatkan surat perintah bayar juga. Ini metode pembayarannya bisa dari kantor pos, teller ya, ATM, e-banking, Tokopedia juga bisa, Bukalapak ya, atau elektronik data capture (EDC). Cara pembayarannya. Selanjutnya tata cara pengajuan biaya PNBP yang 50%. Jadi pelaku usaha itu mengisi form, nanti mengupload form plus dokumen NIB RBA ya saat registrasi akun ya. Selanjutnya pelaku usaha nanti mencek berkala pada sistem saat registrasi produk. Ini contoh output PB UMKU. Ini sudah dicontohnya ya. Untuk sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan pangan olahan, dan izin edar pangan olahan. Ini selamat datang di rumah si Ripo, sahabat registrasi pangan olahan ya. Nanti registrasi di rumah si Ripo. Ini caranya ya Bapak Ibu. Nanti banyak informasi di sini. Nah, ini ada perhatikan ya. Perhatian, pastikan pelaku usaha memiliki NIB di OSS RBA. Jadi Bapak Ibu, pelaku usaha harus sudah mempunyai NIB di OSS RBA. Dan pastikan juga memilih KBLI ya. KBLI pada OSS sesuai dengan kategori pangan yang akan didaftarkan ya. Dan pastikan pemilihan ID PB UMKU sesuai produk yang didaftarkan. Penutupan registrasi pangan olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha. Selanjutnya Badan POM terus berinovasi ya agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat. Selanjutnya Badan POM senantiasa mendukung usaha pangan olahan mikro dan kecil. Dan komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu, dan bergizi sesuai standar dan ketentuan ya. Jadi informasi dan pengaduan pelayanan publik di sini ya, Pak Ibu. Oke, demikian materi saya hari ini. Sampai ketemu lagi semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.